Halo, perkenalkan nama saya Mutiara Sunita dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 245444605 TK 60534. Di sini saya sebagai peserta DBK dosen 30 jam terkait dengan penugasan. Saya di sini akan membuat video tentang materi integritas akademik, social awareness, dan toleransi serta multikulturalisme. Apa itu integritas akademik? Integritas akademik adalah prinsip-prinsip kejujuran serta etika yang diterapkan dalam lingkungan akademik. Aspeknya yaitu meliputi kejujuran, kepercayaan, keadilan, tanggung jawab, rendah hati, dan sikap menghargai. Contoh integritas akademik itu, contohnya aja kalau kita lagi ujian, penting untuk jujur dan tidak melakukan pertindakan kecurangan. Salah satu perwujudan dari integritas akademik. Nah, contoh yang bukan integritas akademik itu gimana sih? Contohnya adalah plagiarisme. Terus gimana supaya kita bisa mengatasi pelanggaran integritas akademik ini? Yang pertama, pentingnya edukasi kepada mahasiswa. Dosen akan memberitahu bahwa tidak boleh mencontek. Kalau mencontek bakal dapat E, seperti itu. Terus yang kedua, ada pengawasan yang ketat tentunya. Yang ketiga, bisa dengan memberi sanksi. Nah, ini kalau di fakultas aku, fakultas teknik, biasanya kalau ada kecurangan sedikit saja, itu bakalan langsung dapat nilai E di matkul yang mereka curangi. Kedua, tentang social awareness. Social awareness ini adalah kemampuan untuk memahami, mengenali, dan merespon perasaan orang dalam konteks sosial. Aspek terkait social awareness ini adalah empati. Yang pertama, empati ini bagaimana kita memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang sopan, efektif, serta memahami bagaimana sudut pandang mereka. Yang ketiga, pemahaman terhadap isu sosial, yaitu mengetahui berbagai isu yang terjadi di masyarakat. Jadi kita nggak boleh ambil cuek juga apa yang terjadi di sekitar kita. Contoh social awareness nih, ini contoh yang mungkin semua orang pernah dengar kali ya. Kita di bis terus kita melihat ada seorang ibu hamil atau ibu yang sedang lelah, atau nenek-nenek atau kakek yang sedang lelah, terus kita duduk, mereka berdiri karena nggak dapat tempat duduk. Nah, disitulah kita mungkin akan muncul empati, rasa empati. Sebagai manusia yang masih sehat, masih muda, mungkin lebih baik kita mengalah, memberikan mereka tempat duduk dan kita yang berdiri. Itu salah satu bentuk social awareness. Yang ketiga, toleransi dan multikulturalisme. Apa sih itu? Toleransi yaitu sikap saling menghormati, menerima perbedaan, baik itu individu, kelompok, melalui perbedaan agama, budaya, suku, ras, ataupun pandangan hidup. Nah, multikulturalisme ini apa? Yaitu bagaimana kita mengakui, menerima, dan merayakan keberagaman dan perbedaan yang ada di dalam budaya dari masyarakat. Yang pertama, tentunya menciptakan lingkungan yang kondusif, mencegah konflik, serta memandang indah keberagaman. Contoh toleransi dan multikulturalisme ini apa? Budaya mereka pasti berbeda, kalau itu berbeda suku. Nah, pasti ibu bapak kita saling menghargai, saling merayakan atau mengikuti adat di kedua belah pihak. Nah, itu salah satu contohnya. Menjelaskan juga hasil diskusi kami terkait kasus seorang mahasiswa program pascasarjana di Universitas X, sebut saja A, diketahui oleh dosen mengaku memiliki kemiripan yang sangat tinggi antara tugas penulisan ilmiah yang dikirimkan dengan karya ilmiah yang terbit di jurnal. Intinya di sini adalah mahasiswanya ini melakukan plagiarisme, dan dosennya ini tahu, terus mahasiswanya ini mengakui bahwa dia memang plagiarisme karena kesulitan menyelesaikan tugas tepat waktu. Apa aja sih faktor yang membuat mahasiswa ini melakukan plagiarisme? Yang pertama, manage waktu yang buruk. Terus faktor kurang percaya diri. Yang kedua, bagaimana sih peran teknologi dalam plagiarisme? Teknologi ini bisa memperburuk ataupun memberikan dampak baik kepada kita. Contoh memperburuknya gimana? Yaitu tadi, contohnya mahasiswa tadi melakukan plagiarisme. Nah, kalau yang memudahkannya adalah dengan peran teknologi ini kita bisa mendapatkan info, referensi, petunjuk dengan mudah. Selain itu, dari segi plagiarisme, tapi ada juga teknologi yang memudahkan dosen untuk mengecek apakah mahasiswa ini plagiarisme atau tidak. Ada teknologi yang begitu. Tiga, bagaimana cara efektif mengatasi tekanan akademik yang memicu plagiarisme? Pertama, kita bisa berkomunikasi dengan dosen. Kedua, kita bisa melakukan penanaman terhadap mindset kita bahwa kita tidak boleh plagiarisme. Yang ketiga, kita bisa memberikan edukasi terkait plagiarisme ini. Pertanyaan keempat, peran teknologi ChatGPT dalam plagiarisme. Tentu ChatGPT ini menyediakan informasi, tapi kita tidak tahu kebenarannya ini, apakah memang benar atau tidak. Membentuk ketergantungan. Dengan ChatGPT ini kita mendapatkan info yang instan.
workshop dengan dosen. Mungkin dosennya bisa melakukan workshop mengenai pentingnya sitasi dan parafrasa. Dan yang kedua, mungkin dari pihak fakultas ataupun departemen bisa memberikan modul tentang sitasi dan parafrasa kepada mahasiswa supaya bisa mengurangi tindakan plagiarisme ini. Nah, terkait dengan toleransi dan multikulturalisme, bagaimana sih langkah pemerintah dalam mewujudkan itu? Yang pertama, menguatkan ideologi Pancasila melalui sektor pendidikan, lalu mengenalkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kepada masyarakat, dan mengenalkan undang-undang tentang kebebasan beragama. Peran lembaga pendidikan juga melakukan kebiasaan menggunakan pakaian adat, memberikan materi pendidikan kewarganegaraan, dan melestarikan bahasa daerah. Cara meningkatkan pemahaman pentingnya menghargai bisa melalui memberikan edukasi. Lalu bagaimana menanggulangi intoleransi beragama? Kita bisa saling mengingatkan pentingnya bertoleransi saat melihat diskriminasi beragama. Baik, sekian video saya. Terima kasih.